Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelabang di kamar tidur bukan sekedar hewan yang tersesat atau mencari tempat lembab. Dalam tradisi keislaman yang dalam, kemunculannya sering dianggap sebagai utusan alam gaib yang membawa pesan peringatan, pesan yang jika diabaikan bisa berakibat pada kesehatan fisik maupun ketenangan jiwa. Tapi benarkah demikian? Atau ini hanyalah mitos turun-temurun yang sengaja dipertahankan untuk menakut-nakuti? Mari kita bongkar satu persatu, seperti detektif yang mengupas tabir misteri yang selama ini disembunyikan oleh kegelapan malam. Pertama, kita perlu memahami esensi hewan ini dalam pandangan Islam. Kelabang atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai irqan atau dabbah memang disebut dalam beberapa hadis sebagai makhluk yang diciptakan Allah dengan tujuan tertentu. Namun tidak ada dalil sahih yang secara eksplisit menyatakan bahwa kelabang adalah pertanda buruk jika muncul di dalam rumah. Lalu dari mana asal-usul keyakinan bahwa kelabang di kamar tidur berarti ada gangguan kesehatan atau niat buruk orang lain? Ini adalah titik awal yang menarik. Banyak ulama klasik seperti Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut bahwa setiap makhluk hidup adalah ayat Allah yang bisa menjadi pelajaran. Kelabang dengan gerakannya yang cepat dan menyelinap di celah gelap sering dikaitkan dengan sifat khauf, ketakutan, dan hasad, dengki dalam jiwa manusia. Tapi apakah ini berarti kelabang itu sendiri adalah sumber bahaya atau justru cermin dari kondisi batin penghuni rumah? Mari kita bedah dari sisi kesehatan. Kamar tidur adalah ruang pribadi yang paling intim, tempat kita melepas lelah dan memulihkan energi. Jika tiba-tiba seekor kelabang muncul dari bawah kasur atau dari balik lemari, reaksi pertama adalah rasa jijik dan takut. Tapi secara medis, kelabang sebenarnya tidak berbahaya bagi manusia. Gigitan kelabang memang bisa menyebabkan rasa sakit, bengkak, dan iritasi lokal, tapi jarang berakibat fatal kecuali bagi mereka yang alergi berat. Lalu, mengapa dalam kepercayaan masyarakat kemunculannya sering dikaitkan dengan penyakit? Ini mungkin karena secara simbolis, kelabang yang muncul di tempat istirahat bisa diartikan sebagai penyusup yang mengganggu ketenangan. Dalam konteks ini, gangguan kesehatan yang dimaksud mungkin bukan penyakit fisik langsung dari gigitan, melainkan gangguan kesehatan mental seperti insomnia, kecemasan berlebihan, atau stres yang dipicu oleh rasa tidak aman di ruang pribadi. Jadi, apakah ini pertanda bahwa ada penyakit dalam rumah tangga yang perlu diperhatikan? Mungkin saja. Sekarang, mari kita alihkan ke dimensi sosial. Niat buruk orang lain. Di banyak budaya, kelabang dikaitkan dengan ilmu hitam atau santet. Tapi dalam Islam kita diajarkan untuk tidak mudah percaya pada hal-hal gaib tanpa dasar syariat. Namun ada satu hadis qudsi yang menarik. Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Artinya, jika seseorang terus-menerus merasa ada orang yang berniat buruk lalu muncul kelabang di kamarnya, bisa jadi ini adalah panggilan dari alam bawah sadar untuk lebih waspada. Bukan berarti kelabang itu dikirim oleh orang jahat, tapi mungkin Allah memperlihatkan tanda melalui makhluknya agar kita lebih memperhatikan hubungan dengan sesama. Misalnya, apakah ada tetangga yang tiba-tiba bersikap aneh, atau saudara yang tiba-tiba menjauh? Kelabang bisa menjadi alarm alami untuk introspeksi hubungan sosial. Tapi sekali lagi, ini bukan dalil pasti. Ini lebih kepada hikmah yang bisa ditarik dari fenomena alam. Dalam literatur tasawuf, kelabang sering disimbolkan sebagai bisikan hati yang merayap di kegelapan.
Saat kita tidur, pertahanan kita turun. Dan kelabang yang muncul bisa diartikan sebagai makhluk dari dalam diri kita sendiri seperti rasa iri, dengki, atau amarah yang selama ini kita sembunyikan. Jadi mungkin yang perlu diwaspadai bukan orang lain, tapi kondisi hati kita sendiri. Apakah ada perasaan negatif yang belum terselesaikan? Apakah ada rahasia yang mengganjal? Kelabang di kamar tidur bisa menjadi cermin untuk melihat ke dalam, bukan keluar. Tapi, bagaimana dengan hadis yang menyebut kelabang sebagai hewan yang bisa membawa penyakit? Dalam Sahih Muslim, ada riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan untuk membunuh kelabang karena ia adalah hewan yang bisa menyebabkan buta. Namun, hadis ini sering diperdebatkan keabsahannya oleh para ulama. Al-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa hadis tersebut mungkin lemah, dan yang lebih utama adalah tidak membunuh hewan kecuali jika membahayakan. Jadi, jika kelabang tidak mengganggu, lebih baik dibiarkan. Tapi jika muncul di kamar tidur, apakah ini termasuk membahayakan? Di sini kita perlu bijak. Jika kehadirannya membuat kita tidak nyaman atau takut, maka mengusirnya dengan lembut adalah pilihan terbaik. Bukan karena takut pada pertanda, tapi karena menjaga ketenangan hati. Dari sisi praktis, kemunculan kelabang di kamar tidur seringkali disebabkan oleh faktor lingkungan. Kelembapan tinggi, adanya serangga kecil lain yang menjadi makanannya, atau celah-celah di dinding yang belum tertutup rapat. Jadi sebelum kita terburu-buru mengaitkannya dengan hal mistis, ada baiknya kita cek kondisi rumah. Apakah ada kebocoran? Apakah kamar terlalu lembab? Apakah ada tumpukan barang yang jarang dibersihkan? Ini adalah langkah logis yang harus didahulukan. Jika setelah diperbaiki kelabang masih muncul, barulah kita bisa mempertimbangkan dimensi lain. Tapi inilah yang menarik. Mengapa justru di kamar tidur? Mengapa tidak ruang tamu atau dapur? Kamar tidur adalah simbol diri, tempat kita paling rentan. Jadi jika ada sesuatu yang ingin menyampaikan pesan, tempat yang paling efektif adalah di ruang di mana kita paling tidak berdaya saat tidur. Ini seperti alarm yang berbunyi di saat kita lengah. Jadi pesan yang ingin disampaikan mungkin adalah, bangun, ada yang perlu diperhatikan dalam dirimu atau lingkunganmu. Dalam beberapa kisah nyata yang pernah saya dengar, ada orang yang setelah mengusir kelabang dari kamarnya tiba-tiba mendapat kabar buruk dari keluarga jauh, seperti ada yang sakit keras atau ada perselisihan yang selama ini tersembunyi. Ada juga yang justru setelah membersihkan kamar dan memperbaiki ventilasi, kelabang tidak pernah muncul lagi dan hidupnya terasa lebih tenang. Ini bukan bukti ilmiah, tapi pengalaman subjektif yang menunjukkan bahwa ada korelasi antara kondisi ruang fisik dan kondisi psikologis. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Pertama, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa kelabang adalah pertanda buruk secara langsung. Kedua, gunakan akal sehat, periksa kondisi rumah terlebih dahulu. Ketiga, gunakan hati, apakah ada hal dalam diri atau hubungan sosial yang perlu diperbaiki. Keempat, jika memang merasa ada yang tidak beres, perbanyak doa dan istighfar, serta mintalah perlindungan kepada Allah dari segala keburukan yang tampak maupun yang tersembunyi. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Namun tetap waspada terhadap segala kemungkinan. Kelabang di kamar tidur bisa menjadi pengingat bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijadikan momentum introspeksi. Apakah kita sudah menjaga kebersihan rumah? Apakah kita sudah menjaga hubungan baik dengan sesama? Apakah kita sudah menjaga hati dari sifat-sifat tercela? Jika semua sudah baik, maka kelabang itu hanyalah hewan biasa yang tersesat. Tapi jika ada yang kurang, mungkin ini saatnya untuk memperbaiki. Jadi, jika suatu malam Anda terbangun dan melihat kelabang merayap di dinding kamar, jangan langsung panik. Tarik napas,
renungkan dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh kehadiran ini? Jawabannya mungkin tidak terletak pada hewan itu sendiri, tapi pada diri Anda sendiri. Karena terkadang pertanda terbesar datang bukan dari luar, tapi dari dalam, dari hati yang selama ini kita abaikan. Dengan demikian, kita telah membongkar lapisan demi lapisan misteri kelabang di kamar tidur. Dari sekadar hewan pengganggu menjadi simbol peringatan kesehatan mental, cermin hubungan sosial, hingga panggilan untuk introspeksi diri, semua ini menunjukkan bahwa dalam Islam, segala sesuatu saling terhubung, fisik, batin, dan spiritual. Dan jika kita mampu melihat dengan bijak, setiap makhluk termasuk kelabang bisa menjadi guru yang mengajarkan kita tentang arti kewaspadaan dan keseimbangan hidup. Jika Anda merasa konten ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana memandang fenomena sehari-hari dari perspektif Islam yang holistik, jangan lupa untuk like video ini, berikan komen pengalaman Anda jika pernah mengalami hal serupa, share ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan, dan tentu saja subscribe channel Separatus Sakral untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya yang mengungkap tabir-tabir misteri kehidupan melalui kacamata spiritual dan akal sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.